Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu ya Tuhan, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Ayub 3 ayat 25. Saya bacakan. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jemaat dikasih Tuhan, seringkali hidup kita ini dipengaruhi oleh apa yang menjadi perhatian atau fokus kita. Apa yang selalu kita pikirkan, apa yang selalu kita rasakan, ya, itu yang mempengaruhi hidup kita. Hati-hati, dikatakan apa yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Lah, kalau begitu kita intinya sebetulnya janganlah hidup kita penuh dengan ketakutan. Karena yang kau takutkan itu, karena yang kau cemaskan, yang membuat kau khawatir itu seringkali yang mendatangi, yang menimpa hidupmu. Kalau demikian, kenapa kita masih berpikir yang negatif, hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mengkhawatirkan? Ya, energi kita keserap, kesedot ke sana. Ya kita memikirkan, wah jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Padahal yang namanya jangan-jangan itu belum tentu. Tetapi energi kita sudah ke sana. Jadi ketika kita memikirkan apa yang negatif, kita berpikir hal yang buruk, kita berpikir hal yang menakutkan, energi kita ke sana, fokus kita ke sana. Tanpa disadari, akhirnya hati kita mulai percaya yang kita takutkan itu bakal terjadi. Nah, itu yang saya sebut sebagai iman yang negatif. Iman kan berarti mempercayai sesuatu yang dikatakan Tuhan. Jadi kita mempercayai firman Tuhan. Itu terjadi dalam hidup kita. Makanya berdoalah dengan iman. Dengan percaya bahwa yang kau doakan kau akan menerima. Firman Tuhan katakan, maka itu akan diberikan kepadamu. Nah, karena kita mengimani, kita mempercayai, kita memikirkan apa yang baik itu secara terus-menerus. Sehingga fokus kita adalah, aku percaya ini yang akan terjadi, ini akan aku dapatkan. Sehingga akhirnya ya itulah yang terjadi. Jadi sebetulnya apa yang menjadi perhatian kita, apa yang menjadi fokus kita, itu seringkali akhirnya terjadi dalam hidup kita. Dikatakan, karena yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Karena apa? Orang yang takut selalu memikirkan perkara-perkara yang menakutkan itu. Dan seolah-olah itu menjadi kebenaran. Dan tanpa disadari, terjadilah seperti itu. Kalau demikian,
ya, berarti kita harus menjaga betul jangan sampai kita ini dikuasai ketakutan, dikuasai kekhawatiran, dikuasai kecemasan. Karena yang kita cemaskan, karena yang kita takutkan itu terjadi dalam hidup kita. Waduh, kok gak enak ya? Sekarang berubah. Energi yang tadinya kita gunakan untuk takut, energi yang kesedot untuk khawatir, untuk cemas, ganti sekarang. Daripada sama-sama membuang energi tetapi itu hal yang negatif dan akhirnya justru menakutkan, justru yang terjadi kok juga nggak baik. Sekarang energi kita, fokus kita, perhatian kita, pikiran dan hati kita diubah menjadi hal yang positif. Firman Tuhan katakan, ya, apa yang baik, yang sedap didengar, kebajikan, keadilan, pikirkanlah semua itu, ya kan? Nah, kita diajar memikirkan apa yang positif. Nah, iman itu juga sama sebetulnya. Kita memikirkan apa yang baik yang Tuhan nyatakan. Sehingga akhirnya dengan itu kita bisa mengalami juga apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Ya, jadi fokus kita, perhatian kita, ya, ini bicara tentang jiwa kita sesungguhnya, pikiran, perasaan kita, ya, semuanya harus bersatu untuk memikirkan apa yang baik. Jangan izinkan pikiran kita dibuat kacau, takut, cemas untuk sesuatu keadaan yang bahkan belum terjadi. Mari jemaat dikasih Tuhan, dikatakan, yang kutakutkan itu yang menimpa aku, yang kucemaskan itu mendatangi aku. Sekarang ubah. Ya, sekarang kalau itu kita takutkan justru datang pada dalam hidup kita, sekarang pikirkan yang baik dan biarlah yang kupikirkan yang baik itu yang akhirnya mendatangi aku, terjadi dalam hidupku. Ya, dengan iman mari responi firman Tuhan, janji-janji Tuhan, kita percaya terjadi atas hidup kita. Nah, energinya yang tadinya bicara tentang ketakutan, bicara kecemasan, sekarang energi yang kita gunakan itu ubah. Ya, balik keadaannya. Aku mau mempercayai janji Tuhan. Aku mau mengimani firman Tuhan. Dan terjadi dalam hidupku. Nah gitu. Ya, jadi mari saya mengajak kita. Jangan sampai kita ini buang-buang waktu, buang-buang energi untuk sesuatu yang negatif. Dan akhirnya bener kan terjadi. Ya, sekarang ubah. Aku mau memikirkan yang baik. Apa yang dijanjikan Tuhan. Segala berkat Tuhan. Pertolongan Tuhan. Imani semuanya. Pikiran yang positif ini yang akan mengubahkan keadaan hidup kita. Itulah iman. Iman bicara tentang apa? Tentang mempercayai janji Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan. Sekalipun saat ini belum terjadi. Percayai dan engkau akan melihat dan mengalami sendiri. Ingat, kembalikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, jaga hatimu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami diingatkan untuk kami tidak khawatir, tidak takut, tidak cemas. Karena ketakutan, kecemasan itu justru yang kami cemaskan, yang kami takutkan, yang menimpa kami, mendatangi kami. Kami mau sekarang ubah cara berpikir kami. Kami mau pikirkan yang baik. Kami mau imani janji Tuhan. Kami imani firman Tuhan. Dan kami percaya itu pun terjadi dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, karena Tuhan Engkau berkuasa atas apa yang Engkau firmankan. Dan biarlah kemuliaan kembali bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus menolong kami semua. Mengubah cara pandang dan cara berpikir kami. Jaga pikiran dan hati kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera. Berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.